Hari ini kita akan membahas tentang hal-hal mistis yang pernah dialami oleh sobat-sobat sambat. Kalau biasanya dipanggil dari atas atau bawah, maka untuk kali ini saya akan memanggil bintang tamu kita yang akan saya panggil dari alam dunia lain. Baik, ini dia salah satu sobat sambat yang sudah saya panggil dari dunia lain. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya terhadap audiens. Siap Gus, sobat sambat, perkenalkan saya Eva. Bisa dipanggil nanti terserah ya Gus yang manggil saya seperti apa. Oke Gus, itu saja. Oke, kalau begitu sobat sambat ini akan saya panggil Teh Eva. Baik, karena ini adalah cerita mengenai hal-hal mistis, mungkin Teh Eva percaya terhadap hal-hal mistis? Percaya sih Gus, karena memang kita hidup itu berdampingan sih. Nah gitu. Pernah mengalami hal-hal mistis? Pernah dong. Jadi itu ya, mungkin pernah dengar ya kalau misalkan di mana fakultas-fakultas yang kesehatan gitu kan, pastinya Gus juga pernah tuh kan mendengar cerita-cerita dari teman-teman itu tentang hal-hal mistis. Nah itu juga nih Gus, aku pernah tuh, jadi gini, besok itu aku mau praktikum gitu kan, jadi kan otomatis nih H-1 aku harus mempersiapkan nih apa saja nih yang harus dipakai untuk besok gitu kan ya. Nah waktu itu kebetulan itu kita harus menggunakan mannequin, bayi-bayi dan juga boneka-boneka anak kecil-kecil kayak gitu Gus. Udah bisa bayangin nggak tuh suasana di lab yang penuh dengan patung-patung atau boneka-boneka yang mirip dengan manusia. Itu mirip banget Gus. Iya. Oke. Terus itu udah saya tata kan ya, besok pagi banget tuh. Besok pagi pas buka lab itu, apa yang terjadi? Coba tebak Gus. Apa Teh Eva? Jadi tuh ya, boneka yang semula itu sudah ada di tempatnya masing-masing, itu ditemukan di tengah-tengah dalam posisi itu boneka-bonekanya itu melingkar dan di tengah-tengahnya itu ada satu mainan. Oh. Kayak gitu. Jadi ya sebagai mahasiswa juga di situ kita shock gitu loh. Ini kenapa gitu kan? Nah kita tanyakan tuh sama yang biasanya bersih-bersih. Bu ini kenapa nih kok bisa kayak gini? Itu biasa mbak. Itu biasanya memang gitu, kalau ditaruh nanti besok pagi gitu lagi. Nggak apa-apa, nggak usah takut, berteman aja. Gitu Gus. Oh. Gimana coba kalau jadi Gus nih kalau pas ngerasain tuh? Oh iya. Tapi dari pengalaman tersebut pernah nggak kayak mencoba Uji nyali? Iya, uji nyali ataupun mencoba mencari tahu sebenarnya ini kenapa, siapakah penyebabnya ataupun apa yang menjadi penyebab dari kejadian-kejadian yang sering dialami oleh kejadian tersebut. Kalau dari cerita-cerita dari yang sudah lama di situ ya Gus ya, kayak housekeepingnya misalkan, itu memang sudah jadi rahasia umum juga bahwa boneka-boneka yang menyerupai manusia itu sudah pasti ada sesuatu hal yang negatif yang mengisi boneka-boneka tersebut. Jadi dia itu kalau malam atau mungkin itu sepi orang, itu ya bisa jadi mereka bergerak sendiri atau malah pernah tuh ya. Ini bukan cerita aku langsung nih, aku diceritain sama ibu-ibu housekeepingnya gitu kan. Jadi itu posisinya itu, ini ganti lab ya Gus ya. Tadi kan lab anak-anak nih, sekarang itu yang lab lansia yang sudah tua-tua gitu kan. Posisi ini si boneka itu ada di samping sebelah sini. Iya. Gitu kan. Nah itu menghadapnya tuh ke sana Gus misalkan ya. Nah terus ini dosen saya itu posisi sholat di sebelah sini gitu, rada jauh lah dari si boneka ini. Pas begitu salam ya Gus ya, lah kok bonekanya ini ikut noleh dong. Nah jadi ya cepet-cepetan itu si dosen saya
cepet-cepetan selesaiin sholatnya, langsung ditinggal di lab, langsung meninggalkan lab itu gitu. Oh. Karena memang tatapannya pun juga ya serem. Bayangin aja patung yang biasanya itu memang dia benda mati, tapi dia yang posisi semula menghadap ke depan itu bisa menghadap ke samping, ikut noleh bersama sama dosen saya yang lagi sholat itu noleh gitu. Tapi Teh Epa pernah melihat secara langsung dan secara jelas, bukan secara abstrak gak, mengenai hal-hal mistis ataupun manusia dari dunia lain? Kalau langsung yang real banget itu nggak pernah gitu kan, kalau penampakan. Tapi yang samar-samar ini bisa dibilang itu genderuwo ya gitu. Maaf ya, aku sebut merek nih. Jadi dia itu posisinya tuh tengah malam jam 12 malam. Itu posisi aku dan keluarga belum tidur nih. Pagar rumah udah dikunci. Udah dan semua itu udah tidur semua gitu posisinya. Lah, itu dia itu seperti bayangan yang tinggi banget. Itu lewat dong. Maksud gitu, Gus. Nah, terus habis gitu kita cari dong itu. Mungkin ya, oh si dia mungkin itu hanya bayangan orang aja yang memang lari ke atap atau kemana. Kita cari, Gus. Nggak ada dong. Coba deh, itu kira-kira siapa coba yang tengah malam larinya cepet, warna hitam tinggi. Seperti itu ya Teh Epa. Tapi mungkin Teh Epa punya saran ataupun suatu hal yang mungkin bisa dibagi terhadap sobat-sobat sambat lainnya, bagaimana kita menghadapi ketika kita dihadapkan oleh hal-hal mistis. Karena gini ya, kita kan hidupnya berdampingan nih. Selama kita misalkan nggak ganggu mereka, ya udah kita banyak-banyak doa aja. Tapi kalau misalkan kita aja udah jaga, udah doa, nggak ganggu, tapi merekanya masih pengen kenalan sama kita, kalau aku ya udah kita bacain doa, terus aku tinggal lari deh. Karena aku sendiri juga takut, gitu sih Gus. Tapi ya insya Allah mereka nggak akan ganggu yang secara nyata banget, paling cuma nampakin diri doang sih gitu. Oke, seperti itu Teh Epa. Terima kasih atas waktunya telah menghadiri wawancara eksklusif berkenaan tentang tema hal-hal mistis yang pernah Teh Epa alami. Ya. Gus, terima kasih kembali karena sudah mengundang saya dari dunia lain ke sini. Siap, terima kasih Teh Epa. Mungkin Teh Epa akan saya kembalikan ke dunia lain dan saya akan memanggil bintang tamu selanjutnya yang akan saya panggil dari dunia lainnya. Nah, sudah terlihat bayangannya dan baik, mulai dari perkenalan terlebih dahulu dan salah satu makhluk dunia lain yang sudah saya panggil, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih Gus Koli. Nama saya Edo, saya makhluk dari dunia lain. Oke, Mas Edo, mungkin pernah mengalami hal-hal mistis, bisa diceritakan hal-hal mistis yang pernah Mas Edo alami yang paling mistis? Oke, sebenarnya ini bukan dari cerita saya, tapi patut untuk diceritakan. Pada awalnya, saudara saya berumur 6 tahun bermain di sebuah lahan kosong pada malam hari di kampung saya, di kampung Reok, Ponorogo. Ketika bermain tengah maghrib ya, ketika bermain di saat maghrib, mereka bermain di dekat pohon bambu. Di pohon bambu itulah saudara saya melihat ada bayangan besar, bukan manusia, tapi hewan dan bentuknya anjing. Itu adalah anjing dari neraka menurut saudara saya. Dan anjing itu benar-benar besar, besarnya seperti gedung, kalau kita lihat seperti itu ya, gedung Puspas sekarang, gedung Syariah Tower, besarnya seperti itu. Dan itu tepat berada di seberang sebuah makam. Seperti itu, Gus. Itu yang pertama. Oke. Ada pengalaman lain? Pengalaman lain lebih ke saya sih sebenarnya.
tapi bisa dikatakan bukan penampakan, tapi apa namanya, gandol kalau istilah Jawanya, katutan, gandul, katutan. Jadi ketika saya sedang ada acara di sebuah tempat di Sidoarjo, tempatnya itu ternyata punya aura yang sangat berat. Beratnya itu kayak kita membawa beban apa, tas gunung, berat sekali. Dan entah kenapa saya juga posisinya itu pikiran saya melalang buana. Setelah acara pertama, tiba-tiba kaki saya beragus, tidak bisa bergerak, gerak itu pun kayak diseret saya. Setelah saya berpindah, tiba-tiba ada yang narik punggung saya, makanya saya jatuh tersungkur kayak apa, telentang itu. Saya dibantu teman-teman saya dan ternyata teman saya mengatakan kaki saya dingin, Gus, nggak panas, bukan panas tapi dingin. Nah, pada saat itu saya juga setengah sadar saya akan itu bisa bicara sama makhluk lain itu, tapi saya jujur juga tidak tahu apa yang saya katakan. Teman-teman saya juga kasih tahu, dan sebenarnya itu masih ketika hari itu ada bekasnya. Maksudnya bekasnya itu ketika teman saya berusaha membantu saya, dia membuat kayak sayatan lurus. Tapi ketika saya sudah siuman, bekas sayatan itu bukan lurus, tapi belok, seakan itu kayak apa, habis terbeler sama selendang seperti itu. Jadi benar kayak nggak sakit, tapi membekas. Tapi Mas Edo percaya akan hal-hal mistis yang ada di dunia ini? Saya sangat percaya, karena posisinya setiap kali saya melewati tempat yang remang-remang, terus tempat yang apa, pokoknya kayak jarang dilalui orang, itu saya merasakan hal yang aneh seperti itu. Namun memang saya berusaha tidak terlalu menarik perhatian dari mereka seperti itu. Oke. Untuk Mas Edo sendiri, bagaimana ketika kita mengalami atau mengalami kejadian mistis itu? Bagaimana sikap kita? Terus kemudian bagaimana tingkah laku kita agar kita selalu aman sentosa dari hal-hal mistis? Oke, ketika di luar ruangan, ketika contohnya seperti kejadian saudara saya, ketika yang kamu lihat itu bayangan, lari, berdoa dan lari dari tempat itu, karena semakin lama kamu berani, maka makhluk itu akan semakin menampakkan diri, dan pada saat itu kita sudah tidak kesempatan untuk lari, karena ketika kita sudah melihat makhluk itu, kita diam dan nggak bisa melakukan apa-apa. Kita udah nggak bisa mengucapkan doa dan menjadi lemes sama sekali seperti itu. Oke, terima kasih Mas Edo atas kesempatan wawancara eksklusif berkaitan mengenai hal-hal mistis pada acara Sambat kali ini. Ya, mungkin terima kasih Mas Edo karena sudah selesai wawancaranya. Anda akan saya kembalikan ke dunia lain lagi. Dari cerita-cerita mistis yang sudah diutarakan oleh Sobat Sambat tadi, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita manusia dan juga makhluk gaib lainnya itu berdampingan. Maka dari itu kita tidak boleh meremehkan ataupun mencela terhadap makhluk-makhluk gaib lainnya. Pada dasarnya kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kita tetap harus menjaga diri, tetap berdoa, dan juga selalu santun terhadap semua manusia ataupun makhluk-makhluk lainnya. Sekian dari Gus Kolik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.